Dramaturgi elit di balik kerusuhan. Kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan meluas ke sejumlah daerah bukanlah sekadar ledakan emosi sesaat. Aksi massa itu merupakan cermin dari kegagalan Presiden Prabowo Subianto dalam membaca arah kemarahan rakyat. Terjebak dalam halusinasi kekuasaan, Prabowo tampak hanya melihat gejala permukaan, sementara akar masalah kesenjangan sosial, harga kebutuhan pokok yang meroket, serta rasa tidak adil terus dipendam dan akhirnya meledak di jalanan. Namun, ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Kerusuhan ini tidak hanya lahir dari bawah, melainkan juga digerakkan oleh dinamika di atas. Ada dramaturgi elit yang memainkan peran ganda, tampil sebagai penyejuk di depan publik, tetapi menyalakan api di belakang layar. Pernyataan kontroversial, kebijakan yang tidak sensitif, hingga sikap arogan dari lingkar kekuasaan menjadi bahan bakar yang menyulut demonstrasi. Dalam politik, dramaturgi selalu hadir, ada panggung depan untuk pencitraan, dan panggung belakang tempat strategi kotor dijalankan. Demonstrasi Jakarta memperlihatkan hal ini secara terang. Para elit di lingkaran Prabowo memainkan drama, ada yang tampil dengan imbauan damai, ada yang tampil penuh retorika nasionalis. Tetapi di sisi lain, mereka juga memproduksi kontroversi yang sengaja dibiarkan membakar emosi rakyat. Pernyataan-pernyataan elit yang provokatif bukanlah kesalahan semata, melainkan bagian dari strategi komunikasi yang terputus kendali. Ketika komunikasi krisis gagal ditangani, pemerintah justru memberi ruang bagi interpretasi liar. Rakyat pun akhirnya melihat rezim ini bukan sebagai solusi, melainkan sebagai sumber masalah. Aksi massa sejatinya sah dalam demokrasi. Namun, jika gerakan rakyat dimainkan oleh elit, maka demonstrasi bisa menjelma menjadi instrumen makar. Sejarah Indonesia menunjukkan hal ini. Jatuhnya Soeharto tahun 1998, misalnya, adalah kombinasi antara desakan rakyat di jalanan dan manuver elit di dalam sistem pemerintahan. Dalam kasus Jakarta, skenario itu mulai terlihat. Di satu sisi, rakyat memang kecewa terhadap pemerintah. Namun di sisi lain, ada tanda-tanda bahwa elit memanfaatkan momentum ini untuk memperlemah posisi Prabowo. Aksi massa bukan hanya tentang protes harga sembako, melainkan juga ajang perebutan kuasa. Bahaya terbesar adalah ketika rakyat dijadikan pion, sedangkan elit memanen keuntungan politik. Prabowo tampaknya menyadari adanya aktor-aktor bermasalah di lingkaran kekuasaan. Reshuffle kabinet pun disebut-sebut sebagai solusi. Secara teori, langkah ini logis, menyingkirkan menteri atau pejabat yang justru memperkeruh keadaan. Namun di balik itu, reshuffle bisa memunculkan persoalan baru. Mengganti menteri berarti memukul kepentingan politik kelompok tertentu. Elit yang tersingkir berpotensi membalas dengan manuver politik, bahkan bergabung dengan pihak yang ingin melemahkan pemerintah. Inilah risiko besar, reshuffle bisa memperbaiki citra jangka pendek, tetapi juga membuka babak baru dari konflik elit yang membuat kekuasaan semakin rapuh. Prabowo tidak bisa lagi hanya mengandalkan retorika heroik atau kekuatan aparat. Ia perlu membongkar panggung dramaturgi di sekitarnya. Ada 3 kritik mendasar yang harus dijadikan bahan perubahan. Pertama, rakyat harus didengar, bukan ditakutkan. Menghadapi demonstrasi dengan aparat bersenjata hanya memperbesar jurang ketidakpercayaan. Yang dibutuhkan adalah dialog terbuka, pengakuan terhadap kesalahan atau kekeliruan, dan komitmen nyata memperbaiki kebijakan.
Kedua, kendalikan mulut elit, bangun komunikasi krisis yang sehat. Pernyataan kontroversial dari lingkar kekuasaan terbukti memperkeruh suasana. Setiap elit harus sadar bahwa satu kalimat bisa menjadi percikan api bagi kerusuhan. Tanpa kendali komunikasi, pemerintahan ini akan terus diguncang oleh krisis legitimasi. Ketiga, tindak tegas aktor bermain dua kaki. Jika ada elit yang memanfaatkan kerusuhan untuk kepentingan politik, Prabowo harus menindaknya, bahkan jika itu orang dekatnya sendiri. Ketegasan di sini bukan sekadar soal reshuffle, melainkan keberanian menyingkap tabir siapa yang sebenarnya memperdagangkan kekacauan. Bahaya terbesar bagi Prabowo bukan rakyat di jalanan, melainkan elit di sekitarnya. Rakyat bisa diajak berdialog, tapi elit yang haus kuasa akan selalu mencari celah untuk menjatuhkan. Jika Prabowo salah langkah terlalu keras pada rakyat, tetapi lembek pada elit, maka ia akan kehilangan dua hal sekaligus, kepercayaan publik dan kendali politik. Pada titik itu, skenario makar bukan lagi wacana, tetapi ancaman nyata. Kerusuhan akan terus dipelihara, krisis komunikasi akan berulang, dan pemerintah akan terlihat semakin represif. Rakyat pun makin yakin bahwa demokrasi hanyalah alat elit untuk mempertahankan kepentingan sempit. Dengan demikian, kerusuhan Jakarta bukan hanya ledakan spontan rakyat yang marah, melainkan juga panggung besar dramaturgi elit. Jika Prabowo tidak cermat membongkar panggung itu, reshuffle kabinet hanya akan menambah babak baru drama, bukan menyelesaikan masalah. Kekuasaan Prabowo kini berada di persimpangan, menjadi pemimpin sejati yang berani membongkar permainan elit, atau sekadar aktor yang terseret dalam drama kekuasaan. Jika ia memilih yang kedua, sejarah bisa mencatat bahwa keruntuhannya bukan karena rakyat, melainkan karena dikhianati oleh lingkaran elit yang ia biarkan bermain api.